persoalan yang sebenarnya DPR ini paham nggak dengan pokirnya, itu saja dulu. Orang berpikir sekarang ini pokir itu adalah proyeknya anggota DPRD. Padahal itu yang terpikir sekarang. Orang ini proyeknya, ini pokir siapa? Anggota dewan. Ini siapa? Anggota dewan. Padahal pokir itu bukannya proyek anggota dewan. Hati-hati, jangan salah. waktu itu penasaran gimana alur pokir. Pokir yang sebenarnya pokir itu seperti apa sih, Bang? Pokir itu tidak proyeknya anggota DPR, ini yang perlu menjadi catatan penting bagi seluruh masyarakat. Karena DPR itu bukan kontraktor, maka dia bukan punya proyek. Dia adalah legislator. Orang yang bertugas membuat aturan-aturan dan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Oke. Itu fungsinya. Itu sesuai usulan tadi. Ingat, saya selalu mengingatkan bahwa pokir itu tidak ada batasan. Oke, kegiatan Tapi DPR. ingat ya, DPR itu punya jam kerja 1 kali 24 jam. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Ragotama selaku host di Biar Paham Podcast by Fori Creative Space. Kali ini saya bersama dengan pengamat kebijakan publik dan politik yang ada di Sumatera Barat, Bapak Riswanto Baktiar. Biasanya sehari-hari saya akrab dengan beliau, Bang Haris. Ya. Ya, mungkin teman-teman taunya Abang sebagai pengamat dan kebijakan publik. Asal dari Kerinci. Ya, dari Kerinci. Asal dari Kerinci, dan kita mau ngobrol-ngobrol tentang topik yang ingin dibahas di sini ya. Nanti kita akan sampaikan. Tapi sebelum itu, teman-teman penasaran, Bang? Ya. Abang ini selain sebagai pengamat kebijakan publik dan politik, sehari-harinya ngapain aja? Sebenarnya pengamat kebijakan publik dan politik itu kan hasil akhir dari seorang akademisi. Berarti Abang adalah seorang akademisi? Ya, saya akademisi. Okay. Jadi saya itu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Eka Sakti dan mengajar di program studi Informasi Negara, Pemerintahan dan Komunikasi. Jadi saya mengajar ada 3 jurusan. Ya, kalau orang biasa ngajarkan satu di administrasi saja, dan pemerintahan saja, kemudian komunikasi saya. Tapi kalau saya mengajar ketiga-tiganya. Tiga-tiganya ngajar ya? Ini 3 prodi saya mengajar, mengampu mata kuliah itu yang berhubungan dengan politik. Politik satu, Ya, terus apa lagi? pengantar ilmu politik, kemudian sistem politik Indonesia, komunikasi politik, politik hukum, kemudian komunikasi dan advokasi kebijakan. Nah, mananya? Kenapa tertarik di dunia politik? Dari awal apakah hobi kah atau memang dulu jurusannya jurusan mengambil jurusan politik dikarenakan ya pengen aja gitu? Bukan. Saya itu dulunya adalah termasuk orang yang suka berorganisasi. Oke. Aktivis. Ya, dibilang aktivis juga boleh. Jadi saya masuknya dulu ke dunia politik. Jadi belum masuk ke akademisi. Saya lebih banyak berada di tataran praktisinya sebagai pelaku. Oke. Jadi saya mulai dari, kalau bicara organisasi, mulai dari PMII ya, kemudian saya juga pernah di NU, ya di NU. Kemudian aktif dulu di Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, pernah di partai juga? Saya terakhir jadi sekretaris di PC PKB Kerinci. Okay. Saya mengundurkan diri itu pada tahun 2012. Waktu itu berbarengan dengan akademisi ini tadi enggak? Saya ya, beda. Jadi waktu itu sudah mulai fokus ke kuliah, ya. Kuliah juga, saya kuliah di Kerinci loh, di Istianusa. Saya alumni Istianusa tahun 2016. Dari Istianusa saya masuk ke Padang, ambil S2, ambil administrasi publik. Nah, selesai itu saya masuk ditarik oleh Universitas Eka Sakti untuk mengajar di Sipol.
Ya. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah mengajar di STIA Nusa itu selama 3 semester. Nah, di Sumatera Barat itu karena saya itu dulu adalah konsultan. Konsultan ya. Ya, konsultan politik. Saya pernah berada di Indeks Politika Jakarta, kemudian Indo Jarinusa, Indonesia Jaringan Nusantara namanya. Nah, saya bekerja di situ sebagai konsultan. Oke. Nah, kemudian sampai di akademisi itu tadi, karena memang sudah berada di ranah akademisi, kemudian diundang oleh beberapa organisasi untuk menjadi narasumber, diundang oleh pemerintah sebagai narasumber. Tapi terakhir itu udah masuk ke ranah politiknya kembali, karena proses politik itu kan tidak terlepas dari kondisi yang ada sekarang. Itu yang membuat saya lebih fokus ke sana. Terakhir, akhirnya saya mengisi menjadi narasumber di bimbingan teknis anggota DPR di Sumatera Barat. Kemudian dijadikan sebagai tim ahli pimpinan DPRD juga di Sumatera Barat ini, termasuk di pesisir selatan. Kemudian terakhir ada di Kabupaten Kerinci. Kalau sekarang saya fokus ke konsultan aja ya. Jadi konsultan politik untuk beberapa pimpinan DPRD yang ada di Sumatera Barat. Oke, berarti memang pengalaman sepak terjangnya bisa dibilang top lah ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini, jadilah kalau untuk ukuran Sumatera Barat, saya masih dianggap menjadi tempat berdiskusi kalau persoalan dengan kebijakan dan politik. Oke, dan sekarang ini Fori ingin berdiskusi dengan Abang nih? Ya, boleh. Ingin berdiskusi dengan Abang, berhubung nama podcastnya ini adalah Biar Faham. Ya. Biar Faham Podcast, artinya memang konsep dari podcast ini saya mengundang beberapa pakar untuk belajar bersama-sama. Mungkin penonton ini kan orang-orang yang kritis, orang-orang yang peduli dan ingin belajar. Makanya namanya Biar Paham. Dan sekarang saya bersama pakar kebijakan publik dan politik, Bang Haris. Dan gini, saya tuh penasaran Bang. Jadi dulu sempat kita diskusi briefing. Ya. Waktu itu penasaran gimana alur pokir. Pokir yang sebenarnya pokir itu seperti apa sih Bang? Dan mungkin Abang di sini bisa menjelaskan secara detail dan jangan terlalu akademis. Lebih ke gimana ya? Lebih ke bisa ditangkap oleh masyarakat. Nah, mungkin bisa downgrade bahasanya ke bahasa yang lebih simpel agar masyarakat bisa menerima. Pokir itu sebenarnya apa sih? Ya, sebenarnya pokir itu kan istilah baru ya. Ya. Dulu apa? Dulu bukan pokir namanya adalah aspirasi. Dana aspirasi. Dana aspirasi. Kalau sebelum ini kan namanya dana aspirasi. Artinya DPRD ketika dia turun dia menyerap aspirasi-aspirasi yang ada di daerah pemilihannya. Kemudian apa kebutuhan maka diberikan pendanaan seperti itu. Jadi dana itu dikelola langsung oleh anggota terlangsung namanya. Oke. Ya. Kemudian karena sistem keuangan itu berubah, kemudian dengan konsep hasil evaluasi bahwa dana aspirasi itu juga banyak persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, maka dirubah menjadi pokir. Pokir itu artinya pokok pikiran. Nah, kita harus memahami dulu apa sih pokok pikiran. Iya, apa tuh? Ya kan? Oke. Orang hanya melihat begini, orang berpikir sekarang ini pokir itu adalah proyeknya anggota DPRD. Padahal itu yang terpikir sekarang. Orang ini proyeknya, ini pokir siapa? Anggota dewan. Ini siapa? Anggota dewan. Padahal pokir itu bukannya proyek anggota dewan. Hati-hati, jangan salah. Jadi pokir itu perubahan dari aspirasi. Artinya begini, pokir itu adalah pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD ya terhadap konstituen dan daerah pemilihannya. Artinya apa? Dia berpikir ya,
dia berpikir ya, pikiran nih kan? Ya. Pikiran kan dia berpikir. Ya. Dia berpikir apa saja kebutuhan pokok konstituen dan daerah pemilihan. Artinya kebutuhan pokok itulah yang dia tuangkan dalam bentuk pokok pikirannya. Oke, paham. Nah, pokok pikiran itu kan dia tangkap dari kegiatan dia kunjungan di lapangan, seperti ada reses, ya kemudian ada musrenbang, atau ada kegiatan-kegiatan di lapangan, atau masyarakat datang menemui anggota dewannya, menyampaikan persoalan, Pak, daerah kami butuh ini, Pak, daerah kami provinsinya begini, mohon dibuatkan ini. Itu namanya pokok pikiran. Artinya DPR itu punya pikiran untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat konstituennya. Dan itu dituangkan dalam bentuk penganggaran nantinya. Seperti itu. Nah, maka pokir itu tidak proyeknya anggota DPR ini yang perlu menjadi catatan penting bagi seluruh masyarakat. Karena DPR itu bukan kontraktor, maka dia bukan punya proyek. Dia adalah legislator. Orang yang bertugas membuat aturan-aturan dan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Oke. Itu fungsinya. Tapi gini, boleh penasaran yang tadi. Ya, boleh. Kenapa dulu namanya dana aspirasi, sedangkan namanya sekarang pokir? Ya, jadi begini. Kenapa dulu namanya dana aspirasi? Dulu anggota DPR itu dia turun ke bawah menyerap aspirasi, namanya. Dulu ya. Kemudian aspirasi itu dibawa dalam rapat. Ya. Dia ajukan, ini loh kebutuhan dari masyarakat konstituen saya, daerah pemilihan saya. Ya, maka dibuatlah catatan itu berapa kebutuhannya. Disesuaikan dengan penganggaran yang ada di PBD atau PBN kalau DPR pusat. Nah, kemudian disepakati dan setujui program diajukan, maka dia diberikan dana untuk melaksanakan kegiatan itu, aspirasi tersebut. Oke. Nah, cuman di perjalanan karena dia dikelola langsung oleh anggota DPR, maka banyak menimbul juga persoalan. Maka waktu itulah makanya dianggap DPR punya proyek. Padahal bukan. Dia membawa dana hasil dia menyerap aspirasi tadi. Oke. Nah, kemudian terjadi perubahan sistem pengelolaan keuangan, dia harus transparan, akuntabel. Kemudian anggota DPR bukan pengelola keuangan, maka dia tidak boleh mengelola dana. Maka dimasukkan perubahan namanya menjadi pokok pikiran. Artinya DPR bagaimana memasukkan pikiran-pikiran mereka terhadap kebutuhan pokok. Ya, maka disebut dengan pokok pikiran. Pokok pikiran siapa? Pokok DPR terhadap kebutuhan pokok siapa? Kebutuhan pokok dari konstituennya di daerah pemilihan. Oh, gitu. Nah, jadi DPR itu tidak lagi mengelola uang. Yang awalnya dia mengelola uang, tapi sekarang tidak mengelola uang. Dia hanya mengusulkan programnya ke dalam APBD atau PPN. Tapi bukannya DPR memang tidak mengelola uang ya selama ini? Yang kita tahu fungsi DPR itu kan controlling. Nih, fungsi DPR ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah legislasi, kedua budgeting, ketiga controlling. Ya. Nah, legislasi itu tugas DPR membuat kebijakan peraturan-peraturan. Kalau di pusat undang-undang, kalau di daerah, provinsi dan kabupaten adalah perda. Kedua baru budgeting. Budgeting ini adalah penganggaran, bukan keuangan. Penganggaran. Ya. Artinya DPR bersama-sama dengan pemerintah membuat atau membahas anggaran-anggaran untuk ditetapkan sebagai APBD atau PBN. Nah, baru kemudian kalau legislasinya sudah dibuat, budgeting sudah ditetapkan, maka tugas dia adalah kontrolnya, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah mereka buat tadi. Berarti tidak memegang uang ya, seperti dana aspirasi tadi akhirnya berubah sekarang jadi. Ya, kalau dulu kan karena berpengalaman dari kejadian sebelumnya,
Apa tuh kejadian sebelumnya? Ya, dana administrasi banyak disalahgunakan, diberikan tapi tidak dilaksanakan, laporannya ada. Fiktif ya? Saya tidak mengatakan itu, tapi itu yang saya tahu. Fiktif atau tidak, itu kan ada penilaian. Makanya hasil evaluasi terhadap pemerintah terhadap kebijakan dana aspirasi dirubah menjadi pokok pikiran. Artinya bisa disimpulkan, ya kita tidak mengarah ke satu atau dua anggota seluruhnya. Bisa dibilang perubahan ini ditujukan untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Bukan, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara. Siap. Oke. Nah, ingat ya, ada dua di situ ya, penyalahgunaan kewenangan dan merugikan negara. Makanya ada yang namanya pokir. Pokir. Nah, pokir itu tadi saya ingatkan, pokir bukan proyek DPRD, tapi adalah pokok-pokok pikiran DPRD terhadap kebutuhan dasar daripada masyarakat atau konstituennya dan daerah pemilihan. Dia membawa ke dapilnya juga, tidak kemana-mana. Pokir itu tidak boleh, misalkan dia dapil 1, Sumatera Barat ada 2 nih, ada dapil 1 itu daerah pesisir sampai sini, kemudian ada dapil 2 sampai ke daerah Pasaman. Yang anggota dapil daerah pemilihan 1 dia tidak bisa memasukkan pokirnya di daerah dapil pemilihan 2. Oke. Nah, itu bedanya. Makanya saya selalu berbicara di media kalau diundang, apakah pokir itu bagus, Pak? Saya bilang pokir itu sangat bagus. Tapi kalau semakin besar pokir, maka pemerataan pembangunan semakin merata. Kenapa demikian? Karena anggota DPR dia banyak memasukkan program pokok pikirannya ke dalam anggaran yang ada di pemerintah melalui EPD, dan itu dilaksanakan semuanya di daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu kan berada di semua kawasan yang menjadi tempat dia dipilih kemarin. Iya, betul. Nah, akhirnya kan dia bawa ke sana. Kenapa program dari kepala daerah kan lain lagi? Dia berpikir secara umum. Tapi kalau DPR dia berpikir secara khusus dapilnya dia. Artinya apabila di pemerintah itu tidak ada dianggarkan untuk kegiatan pembangunan atau kebutuhan masyarakat, DPR cuma bawa ke dalam pokir mereka. Maka saya katakan pokir yang ada sekarang di DPR itu hanya tidak lebih daripada 1-2% dari APBD. Sangat kecil. Ya. Oke. Gitu ya. Bang, izin. Kita bicara dalam rangka pokir tadi. Ya. Pokok pikiran yang dituangkan oleh anggota dewan itu sendiri. Ya. Dan mereka punya anggaran untuk memperjuangkan anggaran untuk kebutuhan dapil tadi ya. Dapil tadi. Oke. Ini ide untuk membuat pokir itu apakah harus dari anggota dewannya atau bisa diserap dari masyarakat? Contohnya gini, masyarakat membutuhkan ini, oh yaudah idenya dari saya, atau si DPR ini ngide sendiri gitu. Begini, kan tadi sampaikan, pokir ini diambil pertama dari reses, artinya anggota DPR melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Ya, duduk bersama dengan masyarakat, ya sistemnya. Sistem sebelum diadakannya pokir tadi ya? Bukan, sebelum ditetapkan jadi pokir. Oke, sebelum ditetapkan jadi pokir. Nah, dia turun ke lapangan, turun ke daerah pemilihan namanya reses. Maka dia ketemulah dengan masyarakatnya dalam satu tempat. Nah, baru dia sampaikan, nih saya turun loh, saya sedang reses. Apa kira-kira persoalan yang ada di daerah Bapak? Apa kira-kira dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya? Nah, nanti akan saya masukkan dalam program saya namanya pokok pikiran. Ya, di satu terjadi diskusi. Gitu, nanti masukan-masukan ini dicatat kebutuhannya. Kalau perlu, kalau ada proposalnya itu lebih bagus. Kemudian ada juga masyarakat tahu ini adalah anggota DPR, tapi belum waktunya ada reses. Tapi dia ketemu anggota DPR, dia sampaikan, Pak, kami sebenarnya daerah kami ini persoalannya ada ini. Misalnya desa kami jalannya tidak bagus, Pak, pertanian juga tidak jalan. Kenapa? Irigasi nggak bagus. Bisa nggak Bapak bantu perbaikan sarana irigasi? Usulkan, boleh. Karena dia memang itu tugasnya DPR, menyerap aspirasi, menyerap kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakatnya. Maka disebut dengan pokok pikiran. Kemudian dia juga punya ide, misalkan,
oh daerah ini nggak ada mengajukan sesuatu, tapi dia tahu daerah ini bisa dibuat menjadi sebuah kawasan yang bagus untuk dia bantu. Boleh. Ya. Berarti bisa ya, Pak? Bisa. Cuman itu masuk dalam usulan. Tugas DPR ini mengusulkan ya pokir itu ke dalam APBD kita. Nah, nanti dalam APBD kalau sudah disepakati dia ketok palu. Tugas DPR selesai. Kenapa? Ada 2 tugas DPR yang sudah selesaikan di situ. Legislasi, pembuatan kebijakan tadi, aturan perdanya, ya. Budgeting tadi, anggarannya. Ya. APBD itu kan perda. Ya betul. APBN itu kan undang-undang. Undang-undang itu legislasi, perda itu legislasi. APBD, APBN adalah budgetingnya. Tugas mereka sampai di sana, selesai. Tidak ada DPR, oh ini dia, oh ini proyek saya, tidak ada proyek dia. Yang ada tuh pokok pikiran mereka. Dan itu dimasukkan ke dalam kegiatan OPD, perangkat daerah. Kalau di pusat masuk di kementerian. Nah, tugasnya yang berikut apa? Kembali ke tugas ketiga DPR, mengawasi betul nak pokir itu sudah dilaksanakan oleh kementerian atau perangkat daerah. Oke, berarti memang DPR tidak memegang uang ya? Loh, DPR sama DPR itu lembaga apa? Legislasi. Kan dia legislasi bukan eksekutif kan? Oke. Tapi dia punya fungsi penganggaran. Artinya APBD atau APBN itu diajukan oleh pemerintah daerah ke DPR untuk disepakati dan dibahas bersama-sama. Oke, nangkap. Sebenarnya nggak tahu sih mau bercerita tentang kasus-kasus sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Penasaran aja Bang. Penasaran alur dari pokir itu sendiri mulai dari APBD. Ya, sekarang saya buat bagaimana pokir itu menjadi sebuah program kegiatan di OPD. Begini. Jadi DPR ini alur ya supaya paham semuanya. Udah sambil minum guys. Ya, sambil jalan. Minum di menyala. Alurnya begini. Setelah reses anggota DPRD memasukkan program pokok pikiran itu dalam akun sistem informasi perencanaan atau sistem pemerintahan daerah atau CPD. Oke, idenya dan tadi akun masuk itu, dalam tunggu dulu. Akun itu milik masing-masing anggota DPR. Oke. Jadi anggota DPR itu punya akun CPD dan mereka yang menginput ke dalam sistem untuk dimasukkan dalam APBD nantinya. Nah, prosesnya begini. Jadi setelah dia menginput, dia di dalam memasukkan pokir itu program-program dia dalam CPD, maka kemudian usulan itu diverifikasi oleh sekretaris DPRD. Kemudian dia memverifikasi apabila sudah selesai dan cukup dan sudah divalidasi, Sekuan posisinya adalah merekomendasikan pokir itu untuk diteruskan kepada Bapeda. Nah, oleh Bapeda nanti diproses, kemudian dia teruskan lagi kemana? Ke OPD atau kementerian kalau pusat. Ini ada pokir bisa dilaksanakan di kantor dinas Bapak atau di kementerian tersebut. Nah, ternyata bisa, makanya disepakati di situ. Ya, disepakatilah bahwa pokir ini bisa dimasukkan. Nah, kemudian dari situ diteruskan kemana? Usulan itu masuk lagi dalam pembahasan di tim anggaran pemerintah daerah berdasarkan RKA yang sudah diajukan oleh OPD. Rencana kegiatan dan anggaran ya. Itu. Atau ada juga nyebut rincian kegiatan dan anggaran. Yang jelas itu RKA isinya. Nah, itu diusulkan ke TAPD. Nah, TAPD itulah yang menyusun ya struktur dari APBD kita. Nah, struktur APBD itu sebelum dia menjadi APBD, maka dibuatlah kebijakannya disebut dengan kebijakan umum anggaran atau disebut dengan KUA atau disebut dengan KUA, bukan kantor urusan agama ya, tapi kebijakan umum anggaran. Dan PPAS namanya. Apa itu PPAS? Prioritas plafon prioritas anggaran sementara. Artinya sudah dianggarkan. Ya, asumsinya dinas ini sudah dapat sekian kegiatan.
sekian anggarannya. Sudah ada di situ. Ketika KUA PPAS sudah disepakati, ditetapkan menjadi sebuah kebijakan, nah baru kemudian dimasukkan lagi menjadi Ranperda atau RUU Ranperda APBD atau RUU APBN. Nah, Ranperda APBD dan RUU APBN disepakati dulu. Apakah ini sudah layak untuk dibahas atau tidak? Kalau mereka sudah sepakat, maka dibahaslah bersama-sama antara tim anggaran pemerintah daerah atau tim anggaran pemerintah pusat dengan DPR, kemudian tim anggaran pemerintah daerah dengan Banggar DPRD. Nah, sepakat, sudah selesai, baru dia diketok palu menjadi APBD. Nah, jadi setelah jadi APBD, berarti Pokir sudah ada dalam RKA masing-masing dinas sesuai usulan tadi. Itu sesuai usulan tadi. Ingat, saya selalu mengingatkan bahwa Pokir itu tidak ada batasan. Orang mengatakan Pokir DPR 1 miliar. Saya bilang tidak ada aturan yang mengatakan baik itu di Undang-Undang Pemerintah Daerah, kemudian maupun dalam Peraturan Pemerintah tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota DPRD, kemudian dari Peraturan Menteri tentang APBD itu sendiri tidak dibunyikan berapa batasan APBD Pokir. Selagi dia bisa memperjuangkan, maka dia bisa masuk. Tapi kan kita melihat kondisi keuangan dari daerah juga ya kan Pak? Iya. Jadi sebenarnya melihat kondisi keuangan daerah itu kan salah satu persyaratan. Tapi kan kalau DPR-nya mampu dia melobi pihak TAPD meyakinkan ini daerah memang daerah dapil saya butuh pembangunan ini dan disepakati, tidak ada salahnya. Karena dia kan tugasnya tadi pokok pikirannya dia itu bahwa dia harus memasukkan kebutuhan pokok masyarakat dan daerah pemilihan. Tapi ada nggak Pak? Pokir yang misalkan si anggota dewan ini, kalau si A ya, si A ini mengajukan pokir ke TAPD tadi, bahwasanya kami butuh pembangunan A gitu. Ternyata setelah didiskusikan kebutuhan anggarannya tidak cukup, akhirnya pokir ini tidak terrealisasi. Ada nggak Pak? Bisa. Banyak kayak gitu ya? Bisa. Kan atau tidak semua harus terrealisasi. Kan tidak semua pokir itu bisa masuk. Karena kan APD juga punya program. Oh gitu ya. Bisa saja di OPD itu misal sudah ada programnya, Pokir tidak bisa masuk. Nggak mungkin dia double. Bisa jadi seperti itu. Bisa saja Pokirnya tidak bisa jalan tahun ini. Kenapa? Anggaran terbatas. Mungkin tahun depan bisa dimasukkan. Selama periode dia menjadi anggota DPR, selama itulah dia bisa mengajukan Pokir. Tidak bisa masuk di APBD murni, bisa masukkan di APBD perubahan. Oke. Simple sebenarnya. Simple sih sebenarnya, ya. Tapi butuh sering-sering ngulik. Ngulik. Makanya saya itu kan sering diundang, kadang di TV. Kemarin saya bahas masalah Pokirnya anggota DPD Sumatera Barat itu hampir 500 miliar ya, dari 6,1 APBD. Saya bilang, ya sebenarnya kalau dibilang kecil itu sangat kecil kalau saya. Karena kita tahu kan undang-undang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan sekarang bukan kepala daerah saja. Pemerintah daerah kan ada dua sekarang, hati-hati. Pemerintah daerah, kepala daerah, dan DPR. DPR juga sudah masuk dalam penyelenggara pemerintah. Ya, penyelenggara pemerintahan mereka, hati-hati. Maka mereka mendapat fasilitas yang sama. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, menarik guys. Jadi sedikit paham. Nah, anggaplah seandainya ini sistematika Pokir sudah Abang jelaskan gitu ya. Sambil minum ya. Sudah Abang jelaskan nih. Terus juga Bang, bagaimana kalau misalkan ya, tadi berbicara dalam sudut pandang perusahaan. Mungkin Abang bisa menjelaskan secara sudut pandang kebijakan gitu ya. Kita tuh ada namanya KPI kalau di perusahaan. Apa tuh? Key Performance Index. Jadi pekerjaan A harus targetnya sekian persen dan harus terrealisasi sekian persen. Nah, Pokir ini apakah seperti itu, Pak? Ya, jadi Pokir tidak sama seperti perusahaan ya. Iya. Jadi, nah, maksudnya Pokir itu kan kayak misalkan, ini saya mau butuh pembangunan A gitu. Ya, begini. Begini. Makanya ada alur tadi saya ingatkan. Alurnya DPR ini kan dia tidak berbicara teknis loh.
Dia tidak bicara teknis berapa kebutuhan, dia tidak bicara seperti itu. Dia hanya mengusulkan. Cuma mengusulkan aja. Dia batas DPR mengusulkan, menetapkan, habis. Kemudian dia baru mengawasi. Nah, kalau untuk masalah teknis itu kan masalah teknis begini. Kan saya katakan tadi, dia diusulkan oleh DPR melalui CPD-nya. Kemudian dia masuk ke Bapeda. Kemudian Bapeda masuk ke perangkat daerah. Nah, dari DPR dia udah sampai ke Bapeda. Bapeda melihat ada nak ini bisa masuk dalam RPJM yang dia susun untuk dianggarkan tahun ini. Ada, maka dia teruskan ke OPD. OPD ini tolong dibuat. Maka OPD itu membuat semua perencanaan sampai pelaksanaan secara teknis mereka. Maka DPR tidak paham tentang teknis, maka DPR tidak boleh masuk ke ranah itu. Jadi hal teknis dilakukan oleh OPD. Makanya pelaksanaan juga oleh OPD. DPR tidak hanya mengusulkan. Kalau dia melaksanakan sama dengan dana aspirasi sebelumnya. Ya. Nah, makanya dirubah dari dana aspirasi menjadi pokok pikiran. Oke. Jadi saya DPR misalnya ini daerah saya butuh bibit. Ya. Misalkan, tahu nggak DPR mana bibit yang bagus yang tidak? Kan tidak tahu. Yang tahu OPD. Yang tahu kan teknisnya ada di BD. Misalnya bidang apa di dinas pertanian atau dinas perkebunan. Kan itu yang tahu. Ya. Maka dia masukkan itu, nanti dari Bapeda diarahkan oleh ini ada program untuk pengadaan bibit. Nah, DPR mengusulkan ini, maka Bapeda menyerahkan ke OPD. Oke. OPD tolong dibuat pengadaan bibit, ini sudah ada anggaran diminta oleh DPR dalam bentuk pokok pikiran. Nah, itu yang menjadi catatan DPR. Oh, ini pokok pikiran saya ada di dinas pertanian tentang bibit misalnya. Nah, nanti dia mengawasi itu, dijalankan tidak pengadaan bibit oleh dinas pertanian itu kepada dapil dia. Jangan bibit yang diusulkan oleh DPR pokirnya dia masuk ke dapil lain, itu tugas dia. Oke. Simpel sebenarnya itu. Oke. Nah, maka teknisnya bibitnya tipe apa, sertifikasinya apa, ya kan? Siapa PPTK-nya, PPTK kan itu ada di OPD. Iya. KPA-nya kan ada di OPD. Emang ada KPA yang ada di anggota DPRD? Tidak ada. Iya. Jadi perlu diingatkan lagi teman-teman, yang mendapatkan akses akun SIPD itu adalah anggota dewan dan OPD terkait. TAPD masuk ya, dia bisa masuk aksesnya. Kemudian Bapeda masuk, Sekda bisa masuk. Sekda juga bisa masuk. Sekda masuk bisa ke sana. Nggak, maksudnya masuk itu punya akses untuk ke SIPD. Berarti punya akun. Oke. Artinya orang-orang tertentu ya, tidak. Ya tidak semua, makanya saya tanya SIPD, tidak pegawai tidak punya SIPD. Pokoknya tidak punya SIPD. Kecuali dia ditunjuk oleh kepala dinasnya memegang akunnya. Nah, itu tergantung dengan tugas pokok yang diberikan oleh kepala dinas ke dia. Karena kepala dinas bisa berada di mana-mana, tapi SIPD-nya kamu pegang, nanti ada usulan masukkan di situ. Bang, oke. Ini udah mulai nangkap nih, nangkap. Mungkin teman-teman bisa melihat video, bisa di flashback lagi tentang pokir tadi ya, tentang definisi pokir dan sistematikanya. Dan Pori penasaran juga Bang, tapi sebenarnya Pori gatal Bang, nggak tahu Abang boleh jawab atau tidak ya. Boleh. Pori penasaran dengan kasus yang sebelum-sebelumnya yang dari Kerinci. Begini, saya tidak mau masuk ke ranah itu, saya terbuka saja. Ya. Tapi saya mengatakan bahwasanya ada pesan nggak Bang? Ada pesan nggak untuk mereka? Nah, saya kan juga pernah menjadi tim A di pimpinan DPRD Kerinci ya. Oke. Jadi dan kasus ini terjadi sebelum saya masuk. Artinya anggaran untuk PJU itu kan sudah dianggarkan sebelum saya masuk. Saya kan masuk jadi tim A itu kan per April ya, 2023. Sementara APBD untuk pengadaan PJU ini kan di murni 2023, berarti kan pembahasannya 2022. Iya betul. Nah, saya tidak mau masuk ke sana, cuma saya ingin menyampaikan bahwasanya persoalan ini itu kan persoalan yang sebenarnya DPR ini paham nggak dengan pokoknya, itu saja dulu yang mereka usulkan ini. Oke.
ya kan? Seharusnya kan mereka sudah mengusulkan, ya sudah selesai. Tidak ada kewenangan DPR membagi, kemudian merubah dari tenir lari ke PL dan seterusnya. Itu kan adanya di OPD. Nah kemudian siapa-siapa yang mengusulkan itu kan dari si PD-nya masing-masing udah ketahuan. Dari yang punya akun tadi yang Bapak punya sampaikan, akun, kan mereka yang mengusulkan. Nah, saya kan tidak tahu kasus ini secara detail apa persoalannya. Yang jelas saya mengatakan bahwa Pokir itu masuknya pasti lewat akunnya anggota DPR. Itu aja kesimpulannya. Nah, selesai dia ditetapkan sebagai bagian dari APBD, maka Pokir itu berada pada kewenangan OPD sebagai pelaksananya. Tugas DPR hanya mengawasi, bukan melaksanakan. Tolong dicatat itu. Karena DPR tidak pada tatanan sebagai pelaksana kegiatan program kegiatan pemerintah. Dia hanya mengawasi. Fungsi DPR 3, pertama legislasi, kedua budgeting, ketiga pengawasan. Tidak ada di situ disebut DPR sebagai pengelola kegiatan OPD, nggak ada. Ya, paham. Itulah. Oke. Ini Bang, nah, ada 2 pertanyaan lagi. Ya boleh. Yang selanjutnya ya, pertanyaannya. Bisa nggak Bang jelasin Bang? Itu penasaran alurnya Bang. Mulai dari bulan apa sampai dari Januari sampai Desember. Itu Januari DPR ngapain? Pembahasan apa aja? Februari ngapain pembahasan apa aja sampai Desember gitu. Ya, kalau dalam agendanya kan DPR itu kan ada namanya masa persidangan namanya. Ada sampai terjadi Pokir gitu kan. Ya, ada masa persidangan pertama, ada persidangan kedua. Itu kan sudah disusun oleh Bamus, Badan Musyawarah. Nah, itu kan tergantung kegiatan mereka. Misalnya Januari itu kan belum ada kegiatan banyak, tapi mereka lebih banyak menggunakan kegiatan untuk sifatnya koordinasi dan konsultasi. Ya, kemudian baru bulan kedua, biasanya kalau sudah ada reses atau mereka minggu kedua Februari itu biasanya minggu pertama Februari itu sudah memasukkan usulan-usulan Pokir untuk dimasukkan di dalam kuahnya. Ya, menyesuaikan dengan RPJM. Kemudian baru mereka rapat dengan seluruh OPD, rapat dengan pendapat tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, termasuk tentang berapa serapan yang sudah berjalan dari APBD yang sudah jalan. Kemudian baru mereka membahas lagi tentang berapa perda di bulan berikutnya, beberapa perda yang akan dibahas oleh DPR, gitu, perda yang diusulkan oleh tim asistensi. Kalau perda itu namanya tim asistensi pemerintah daerah, nanti ketemunya sama Bapemperda, Badan Perencanaan Pembahasan Peraturan Daerah di DPR, di Bapemperda namanya itu. Nah, dia membahas berapa yang akan dibahas tahun ini. Nah, nanti kalau sudah dia diajukan, kemudian mereka mulai membagi komisi pansus. Nah, pansus sudah bekerja membahas perda-perda berdasarkan tugas pada masing-masing pansus. Kemudian yang ketiga di Maret itu udah mulai persiapan kegiatan-kegiatan reses lagi. Karena ada bulan ketiga atau bulan keempat mulai reses lagi, mereka turun ke lapangan, kemudian dari situ serap lagi. Kalau mereka sudah masuk, misalnya ada yang mau diusulkan lagi, ya maka mereka masukkan lagi di perubahan nanti, anggaran perubahan. Nah, kemudian bulan berikutnya, bulan keempat, biasanya DPR itu melakukan kunjungan kerja. Ya, kunjungan kerja berdasarkan tadi kegiatan yang sudah disusun oleh Bamus. Kalau memang ada kunjungan kerja komisi, ya komisi. Kalau misalnya ada kunjungan kerja pansus yang dibentuk, maka ada kunjungan kerja pansus atau bus. Jadi mereka juga mengadakan studi banding. Nah, kemudian hasil itu mereka buat lagi laporannya. Ada laporan, jadi mereka keluar itu bukan nggak ada laporan, ada laporannya, ada pertanggungjawaban. Nah, baru nanti masuk bulan 5, mulai lagi persiapan kegiatan-kegiatan apa yang ada di pemerintah yang harus mereka dengar pendapatnya, maka hearing lagi.
ya kan? Bulan 6 itu udah mulai persiapan untuk perubahan. Nah, bulan 7 persiapan untuk kuahnya murni lagi. Agustus udah mulai pembahasan perubahan. Nah, maka ketok palunya di Agustus. September udah mulai kegiatan pembahasan untuk pengajuan ranperda APBD. Kemudian reses jalan terus ini kegiatan itu. Reses jalan terus. Jalan juga. Kan ada space-nya, nggak kan tiap hari mereka bahas. Nah, baru kemudian September mulai diajukan murni lagi, kemudian ditetapkan perubahan di sana biasanya. Kalau tidak nanti ditetapkan di Oktober. Nah, di Oktober ranperda untuk setelah ditetapkan KUA PPS atau anggaran untuk berikutnya, maka Oktober itu sudah diajukan ranperda APBD untuk tahun berikutnya. Nah, kemudian DPR mulai melakukan persiapan pembahasan terhadap ranperda diajukan. Nanti masing-masing fraksi nanti menyampaikan bahwa pendapat mereka bahwa ranperda udah bisa kita bahas, gitu ya. Nah, baru kemudian di November itu mereka udah mulai membahas karena batas akhir penetapan APBD itu di 30 November. Kalau lewat 30 November kita dianggap lalai, ya, tidak taat azas terhadap pembahasan APBD itu. Lalu di Desember mereka melakukan studi tiru atau melakukan kunjungan kerja terhadap APBD yang sudah dibahas, kemudian melakukan evaluasi, kemudian dia diundangkan menjadi kegiatan DPR. Jadi rutinnya itu ada di rapat dengan pendapat masing-masing komisi, ya, kemudian rapatnya pansus, nanti kunjungan kerja pansus, kunjungan kerja komisi. Itulah kegiatan di DPR. Kegiatan. Tapi DPR. Ingat ya, DPR itu punya jam kerja 1 kali 24 jam. Bukan jam kerja dari pagi. Mereka tidak punya jam kerja, enggak ada jam 1 sampai. Karena mereka malam jam 1 terima kegiatan. Apalagi di pembahasan bisa sampai pagi. Pembahasan bisa sampai pagi. Kalau udah terlalu bisa sampai pagi. Kalau jam 1 kan masih pagi, udah masuk pagi namanya. Sampai jam 2 malam udah pagi katanya. Nah, itu jadi jam kerja DPR itu makanya mereka dibayar mahal karena mereka bekerja tidak ada waktunya. Jam kerja mereka 1 kali 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu. Itu tugas DPR. Cuma hari libur pun kalau ada jadi sesuatu mereka ada di sana, mereka bisa ditemui. Jadi harus standby ya. Harus standby terus 1 kali 24 jam DPR bekerja untuk rakyat. Oke, menarik. Jadi satu pertanyaan lagi. Ya, kita selesai nih bahas tentang Boker ya. Nah, Bang Pori di sini adalah pemuda pelopor Kota Sungai Penuh. Anak asli Kerinci, suku bangsa Kerinci, kita bisa dikategorikan seperti itu. Sorry. Apa? Mau selesai juga. Jadi Pori itu ingin maksudnya peduli terhadap kondisi yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Ini pembahasannya di luar dari Boker ya, Bang. Di luar dari Boker, pertanyaannya adalah, Abang kan lama di luar. Dan Abang di sini selaku pengamat kebijakan publik dan politik. Apa pesan dan saran yang mungkin Abang melihat, Sungai Penuh dan Kerinci itu, kita dua nih, Sungai Penuh dan Kerinci itu sepertinya saya menyarankan kepada bupati dan wali kotanya bagusnya seperti ini loh. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Mana tahu nanti bupati dan wali kota mendengarkan ide dari Abang, dan harapan kita ya dengan ide ini bisa sampai dan bisa terrealisasikan untuk masyarakat. Sebenarnya Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh itu kan sudah ada konsep membangunnya kan sudah ada. Ya. Kalau kota Sungai Penuh berarti membangunnya dengan konsep perkotaan, ya kan? Bagaimana konsep perkotaan? Apa yang ada di kota? Di kota kan konsepnya adalah konsep kota perdagangan. Dia sebagai marketingnya kabupaten kalau kota itu konsepnya. Maka penataan kota harus dengan konsep bagaimana seorang marketing. Perbaikannya apa? Perbaikan, semua alat-alat produksi, hasil produksi yang di kabupaten letakkan di kabupaten, di kota, dijual.
maka tata dulu perdagangannya. Kemudian orang datang ke kota dari semua wilayah. Apa yang perlu di kota? Kota itu persoalan ada dua, sampah dan parkir. Sampah dan parkir. Sampah dan parkir. Kalau perdagangan itu adalah konsep dia ke depan membangunnya harus itu jadi di kota, karena dia berdagang di situ, dia menjual semua produk, baik itu sumber daya manusianya, saya bilang, maupun sumber daya alamnya dan kebutuhan yang ada. Kalau sampah dan kalau sampah dan parkirnya bisa sudah tertata di kota, itu sudah ada hasil pembangunannya. Saya contohkan gampang sekarang. Sekarang coba lihat parkirnya dibersihkan di mana? Ya, karena menghambat jalan dan menimbulkan kemacetan. Begitu juga seperti pasar di bawah di terminal. Terminal nggak bisa dikembangkan loh. Ya. Karena dia sudah dibatasi kiri kanan ada rumah, ada ruko. Mau dikembangkan tidak mungkin. Maka konsep membangun itu dirubah lagi, tidak lagi membangun pengembangan, tapi harus ada peningkatan, saya bilang. Pembangunan peningkatan atau peningkatan pembangunan. Jadi terminal itu dikonsep seperti ini. Nah, lantai 1 ya dasar itu tetap sebagai terminal angkot. Oke. Jadi tidak bercampur dengan mobil-mobil pribadi masyarakat. Maka dibangun tingkat 2. Tingkat 2 dibangun untuk apa? Untuk parkir mobil masyarakat. Jadi angkot bisa berjalan lancar, tidak mengganggu. Ini udah, kalau sekarang kita lihat ini mobil pribadi, ini udah truk, ini udah angkot semua, udah nyambur di sini. Nah, coba dibuat seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Motor buat di tingkat ketiga. Ya, jadi orang tidak mengganggu lagi pinggir, jadi lapang. Karena pembangunan terminal udah ditingkatkan, bukan dikembangkan. Hati-hati. Oke, anggap itu 2 ya. Ya. Kalau terus sampah. Oh, sampah. Oke. Ini kan salah satu ya ide yang artinya untuk menyelesaikan kira-kira persoalan parkir. Ini masih di kota ya? Di kota nih. Masih di kota ya? Nah, Oke. Kemudian sampah. Sampah itu sekarang harus dirubah mindset. Sampah bukan masalah. Tapi sampah adalah sumber uang. Oke. Ya. Persoalan sampah tidak bisa hanya sebatas dalam bentuk recycle atau reuse. Sampah itu harus diolah, baru dia selesai. Tapi kalau dia dikelola, dia belum selesai. Tapi kalau diolah, sampah yang ada di pasar, sampah yang ada di rumah-rumah penduduk, itu dikumpulkan, diolah, dia menghasilkan uang. Itu yang benar. Kalau sekarang kan kita lihat sampah dipungut dibuang. Padahal sampah itu sumber uang, bukan sumber masalah. Kalau kita berpikir cara menyelesaikan sampah, mulai dari rumah dipilihlah dulu. Ini sampah basah, sampah kering, ini sampah B1, B2 atau B3 misalkan. Ya. Nah, perusahaan pengelola sampah itu dia tidak lagi pusing, dia tinggal menerima dari petugas pemungut yang dari desa, diantar ke pengolahannya, mereka tinggal masukkan ini sampah B1, ini sampah B2, ini sampah kering, ini sampah basah, tidak ada persoalan. Akhirnya mereka mengolah itu, dan itu hasilnya bisa dijual. Contoh sampah basah kan tidak harus dia dibuang, bisa diolah sebagai pupuk. Ya. Sampah-sampah kering, kertas, apalagi plastik, besi, kan bisa disusun lagi. Anorganik. Ya. Kita bisa jual juga keluar. Nah, sampah-sampah yang dibuat menjadi pupuk kita pasang merek di situ, dijual lagi ke masyarakat petani, maka jadi pupuk organik apa tidak? Ya, itu yang istilahnya kalau di kami itu circular economy. Di situ jangan lagi reuse, recycle ada di tempat itu tidak menyelesaikan persoalan. Yeah. Itu hanya menunda masalah kalau saya katakan. Tapi harus pemerintah kota berpikir setiap tahun, bukan di kota Sungai Penanda, hampir rata-rata di kota-kota persoalannya di sampah. Kemarin juga saya sampaikan di persoalan sampah di Kota Padang, saya sampaikan seperti itu. Kita harus mengolah sampah, tidak lagi membuang sampah. Kalau membuang sampah ada batasannya, tapi mengolah sampah dia akan habis. Coba pemerintahan daerah bangun perusahaan yang khusus mengolah sampah. Sampah kita nantinya kalau betul dikelola secara profesional, perusahaan pengolah sampah itu
Kita bukannya bermasalah dengan sampah, kita bermasalah dengan kekurangan sampah untuk diolah. Percaya itu? Kebalik ya. Kebalik. Yang sekarang permasalahannya di sampah yang menumpuk, sekarang sampahnya nggak ada. Nggak ada lagi, kita nyari sampah jadinya. Iya. Ya kan? Karena kebutuhan pabrik untuk mengolah sampah udah tidak ada lagi. Kenapa? Sampah udah berkurang terus. Akhirnya kita minta di-drop lagi dari kabupaten. Selesai tuh. Nggak ada persoalan sebenarnya. Itu kembali kepada perencanaan. Bagaimana daerah mampu mengelola sampah dan mengolah sampah. Itu manajemennya. Bukan dibuat satu TPA ya, tempat pembuangan akhir. Kan numpuk di sana. Akhirnya besok numpuk-numpuk sampah itu dia tidak pernah berkurang kalau ditumpuk, dia pasti kan bertambah. Ya, tapi terus. Kalau kita olah, pasti dia berkurang. Ya. Itu kota-kota, saya bilang. Harga dulu seperti itu. Kan tidak, kita kan selalu studi tiru kemana-mana. Coba khusus studi tiru sampah, tapi ke daerah yang betul-betul sudah bisa mengelola sampah. Banyak sebenarnya. Yang saya tahu tuh di Banyuwangi. Ya, kalau nggak salah. Di Bali juga ada. Di Bali juga ada. Ada. Surabaya juga ada. Ya makanya lihat belajar dari sana, tahu cara mengelola sampah. Cuman dia harus diserahkan kepada profesional. Ya, kalau diserahkan, mohon maaf, saya bukan tidak percaya kepada pemerintah daerah atau OPD-nya. Tapi kalau OPD kan dia selalu berbicara tentang anggaran nantinya. Itu kemudian pekerjaan mereka tidak hanya soal sampah saja, kan masih ada pekerjaan di bidang yang lain kan. Ya. Tapi kalau dia dibentuk perusahaan daerah atau BUMD yang khusus mengolah sampah, saya yakin selesai sampah. Itu kalau untuk kota. Untuk kota ya. Nah, kemudian tadi kota ada satu. Kenapa saya katakan di terminal itu harus dibuat tingkat ya, bertingkat. Dan itu jadi salah satu bagian dari kita supaya pasar Tanjung Pajuri itu kita jadikan pasar modern lagi. Jadi orang mengantar istri atau apa ya, belanja juga udah bisa menunggunya di tempat yang nyaman. Ya. Kalau sekarang saya sendiri tutup baru sebentar karena parkir nggak muat, nah ini buat begitu. Okay. Nah akhirnya pasar juga bisa berkembang. Kita tidak mengalahkan pasar tradisional. Tradisional kan udah ada pasar-pasar masing-masing di setiap kecamatan kan. Nah pasar Tanjung Pajuri itu di samping kita revitalisasi Kijang Plaza, saya harap pasar Tanjung Pajuri juga revitalisasi, kemudian terminal itu diatur parkirnya menjadi lebih bagus. Karena kita tidak bisa mengembangkan di sana, tapi kita bisa meningkatkan. Oke. Kalau kabupaten, dari dulu saya ingatkan, kalau orang sudah membuat kita menjadi branding wisata, berarti sudah ada penilaian orang bahwa banyak objek-objek wisata yang ada di Provinsi Jambi itu di Kerinci. Harusnya branding itu yang menjadi prioritas. Kalau ngapain kita dapat branding wisata, tapi setelah itu kita tidak bisa menjualnya. Mereknya udah nggak ada. Sekarang sudah jelas branding wisata Provinsi Jambi ada di Kerinci. Jual semua branding itu. Bangun kebutuhan wisatawan. Wisatawan akan datang apabila ada sarana prasarana. Ada pengelolaan wisatanya. Jangan dibiarkan begitu saja. Apabila ada event baru dikelola. Tidak seperti itu. Jual semuanya. Kapan perlu bangun hotel untuk tempat orang berkunjung. Buat perusahaan, saya selalu mengatakan sekarang kan sudah berubah ya, pemerintahan sekarang sudah ada dynamic governance namanya. Dinamis, dia menyesuaikan. Kalau sebelumnya sudah bicara tentang pemerintah berbasis bisnis. Ya kan? Ya. Sekarang menyesuaikan, dinamik itu menyesuaikan. Sesuai kebutuhan. Nah, contoh ketika kita jadi branding wisata ditetapkan ditetapkan oleh pemerintah bahwa Kerinci adalah branding wisata. Coba lihat, bergeliatlah wisata, tapi kan dikelola oleh siapa? Pribadi. Yang punya pemerintah coba kita lihat mana yang dikelola? Sedikit sih. Sedikit ya? Ya sedikit. Nah, orang datang ke Kerinci itu kan untuk melihat wisatanya, ya, untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Ya, sekarang kan masyarakat udah bergeser kebutuhannya, bukan lagi makan minum ya.
Ya, tapi lebih kepada kebutuhan psikologis. ya healing. Ya kan? Nah itu yang kita berikan fasilitas. Pemerintah daerah punya apa? Nggak ada sekarang. Coba dibuat perusahaan daerah khusus mengelola wisata. Artinya gini, Polri rangkum ya. Em, memang saat ini, Sebentar saya potong dulu. oke, Contohnya sekarang kita kenapa berwisata? Wisata itu bukan hanya objek wisata seperti air terjun, Gunung Kerinci, Nggak. nggak ada lagi. Sekarang contohnya dibuat aja wisata sawah aja bisa jadi. Orang datang ke Kerinci untuk belajar bagaimana menanam padi, bagaimana dia panen padi. Kan orang suka yang seperti itu. ya kayak menteri kemarin datang tuh kan kayak tutorial cara menanam padi Itu gitu-gitu. kan itu suka orang. Dipublish keluar kan ke media-media. Jadi orang masyarakat. suka, oh ya, di sana ada daerah wisata bagaimana ya cara orang nanam padi. Yuk kita ke sana, coba buat wisata seperti itu. Ah, Seperti ke daerah Kayaro juga, orang nanam kentang, bagaimana nanam kentangnya, ya bagaimana ngolah bibitnya. Sudah tuh di sebelah ada lagi yang panen kentang, bagaimana panen kentangnya. Kan orang selama ini kan tidak pernah seperti itu, tahu-tahu udah tahu punya kentang kan gitu. Iya, Tapi ketika dia diolah, contoh sekarang yang paling kecil kita lihat kan, stroberi aja rame sekarang coba lihat. Orang metik stroberi kan, iya, bentuk strawberry di Kayuaro. metik langsung kan, Iya, suka metik orang ke langsung. sana. Coba sekarang bagaimana nanam stroberi dibuat wisatanya. Bibitnya seperti ini, cara tanamnya begini, ngolah tanahnya, orang kan datang. Karena di kota itu tidak ada. Karena di kota tidak ada sawah, tidak ada kentang. Mereka hanya makan, sudah jadi kentang goreng. Iya, betul, betul. Jadi perkedel seperti itu. Mungkin bukan tidak ada kentang ya. Produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten. Iya. Gini, Polri rangkum sebelum tutup. Jadi menurut Abang harus diperbanyak BUMD agar Bukan diperbanyak ya, dibuat BUMD sesuai dengan kebutuhan tapi profesional. profesional pengelolaannya. Oke. Ya kalau misalkan perbanyak juga nggak apa-apa, tergantung dari Nanti kalau pembangunan terlalu banyak, ya. mereka pendanaan susah. Ya. Maka sesuai kebutuhan itu. Sesuai kebutuhan dan prioritas. Sesuai kebutuhan, kemudian sesuai dengan sumber daya yang ada. Oke, itu PR. Karena kan dia harus ada link and match-nya itu. Ya. Dia harus terjalin satu salin sesuai kebutuhan. Saya kira tidak sulit. Oke. Semakin banyak orang datang ke Kerinci, Semakin bagus. makin berkembanglah, semakin bergeraklah ekonomi. Ya. Tidak ada orang datang ke Kerinci tidak punya duit. Orang datang berkunjung ke Kerinci pasti punya uang. Iya. Sebelum kita tutup, slogan terakhir dari Pak Munadi itu ada. Jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Nah, itu sebenarnya bukan dari Pak Munadi, dari zaman Pak Puji Sino. Oh iya, yang saya tahu kemarin tuh di video-video peta tuh. Ya kalau nggak percaya coba lihat dulu. Saya ingat tuh video beliau. Video Pak Puji Ada ya. air terjun di belakang. Jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Maknanya apa? Ini ya, saya sampaikan. Ada sesuatu. Maknanya tuh dalam sekali. Karena kita mengatakan Kerinci adalah sekepal tanah surga ya. Iya. Berarti surganya ada di surga dunia atau surga apapun namanya ada di Kerinci. Kalau sudah ke Kerinci berarti dia sudah ke surga. Jadi kalau matinya sebelum mati dia sudah ke surga, nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya datang dulu ke Kerinci, nikmati dulu surga yang ada di Kerinci, baru boleh mati. Itu filosofinya. Filosofis ya. Jangan kita jangan mati dulu sebelum, kalau udah mati di jalan gimana? Oke deh. Artinya konsep yang dibuat oleh Pak Musisi itu bagus sekali. Waktu itu saya juga bawa Pak Rektor ke Kerinci kan, udah masuk. Paris, apa maksudnya jangan mati dulu sebelum ke Kerinci? Saya bilang, orang tahu Kerinci adalah tanah sekepal tanah surga. Saya tidak pernah mengatakan sekepal juga tanah surga tercampak. Saya bilang tidak begitu Pak. Kalau yang tercampak itu kan tidak berfungsi. Tapi sekepal tanah surga yang ada di bumi. Kerinci. Saya bilang. Iya. Artinya apa? Surga udah ada di Kerinci Pak. Nah, kalau mau mati kan orang belum tentu ketemu surga saya bilang. Tapi kalau sudah ke Kerinci dia sudah ketemu surga. Itu maksudnya. Saya bilang. Kedua Pak, orang kalau sudah minum air Kerinci itu jarang tidak balik lagi.
Contoh apa? Kopi gitu ya. Pokoknya orang kalau sudah minum air orang Kerinci, mungkin orang Kerinci baca semua dengan nanti, pasti dia akan ketawa. Pokoknya kalau orang udah terminum air orang Kerinci, pasti dia akan balik ke Kerinci lagi. Pasti itu akan terjadi. Dan faktanya memang benar seperti itu loh. Oke. Coba lihat, kalau orang udah pernah nyoba minum air Kerinci sekali, besok dia datang lagi. Karena panggilannya seperti itu. Nah, artinya nikmati dulu keindahan yang diciptakan oleh Tuhan di Kerinci. Baru kalian pulang, mau meninggal, itu urusan dengan Tuhan lagi. Artinya ke Kerinci dulu. Makanya dibuat jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Oke, teman-teman, jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Yang saya tahu dari pemudik ternyata dari Pak Posisiin. Terima kasih Pak Posisiin. Oke, itu dia Bang Haris. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Sebenarnya tadi kita mau bahas tentang pokir aja, tapi karena yang nggak apa-apa lah, sekalian langsung aja. Jadi setelah ini mau berangkat lagi ke Kerinci. Ya, semoga selamat jalan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman yang menonton. Saya balik lagi membuat program Biar Paham ini ingin mengedukasikan kepada masyarakat yang menonton di bidang apapun. Dan saya juga haus tentang ilmu. Walaupun saya jurusannya berbeda dengan Bang Haris, tapi saya ingin belajar tentang pokir. Dan alhamdulillah udah 80% lah, 20% tinggal dipoles lagi. Ya. Thank you Bang. Oke, sama-sama. Sukses selalu Dinda. Jangan berhenti untuk selalu memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bagaimanapun yang akan kita bawa nanti yang menyelamatkan kita di yaumil masyarakat adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, itu dia. Thank you Bang. Oke, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.